semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang kebutuhan pembelajaran IPS SD pada PPK Kurikulum 2013 dan P5 Implementasi Kurikulum Merdeka. Yuk belajar bareng! PPK atau Penguatan Pendidikan Karakter merupakan gerakan pendidikan nasional di Indonesia untuk memperkuat karakter siswa melalui dimensi pendidikan karakter dengan pelibatan publik serta kerjasama antara masyarakat, keluarga, dan sekolah. Nah, 4 dimensi pendidikan karakter yang pertama yaitu olah hati atau etik, merupakan individu yang memiliki kerohanian mendalam serta beriman dan bertakwa. Yang kedua yaitu olah pikir atau literasi, merupakan individu yang memiliki keunggulan akademis yang merupakan hasil dari pembelajaran. Yang ketiga yaitu olah rasa atau estetik, merupakan individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan berkebudayaan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu olahraga atau kinestetik, merupakan individu yang sehat dan dapat berpartisipasi aktif sebagai warga negara. 5 nilai utama karakter bangsa. Yang pertama yaitu religius, seperti cinta damai, toleransi, dan menghargai perbedaan kepercayaan ataupun agama. Yang kedua yaitu nasionalis, seperti apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, serta rela berkorban. Yang ketiga yaitu mandiri, seperti kerja keras, profesional, kreatif, dan berani. Dan yang keempat yaitu gotong royong, misalnya seperti kerjasama, tolong-menolong, maupun solidaritas. Dan yang terakhir ataupun yang kelima yaitu integritas, misalnya kejujuran, cinta pada kebenaran, dan keadilan serta setia. Kompetensi dasar dalam PPK. Kompetensi dasar merupakan kompetensi yang terdiri dari sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik tersebut telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 4 kompetensi dasar dalam PPK. Yang pertama yaitu berorientasi membentuk peserta didik yang religius. Yang kedua, berorientasi membentuk sikap kemanusiaan dan peduli sosial dalam lingkungan. Yang ketiga yaitu berorientasi memperluas wawasan serta pengetahuan. Dan yang keempat yaitu berorientasi mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Implementasi penguatan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Misalnya, mengecek kerapian sebelum memasuki kelas, melakukan berdoa bersama sebelum memulai pelajaran, dan menyanyikan lagu nasional secara bersama sebelum pelajaran dimulai, serta memetik nilai-nilai yang terdapat dari lagu tersebut. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Misalnya, pembiasaan kegiatan literasi dalam pojok baca, kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat, serta adanya aturan dalam sekolah agar siswa dapat disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat, misalnya yaitu keterlibatan dalam cagar budaya dan penyuluhan dari dinas ataupun instansi yang bersangkutan. Kebutuhan pembelajaran IPS SD pada PPK Kurikulum 2013. Yang pertama yaitu pengembangan perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP dikembangkan dengan menyertakan nilai-nilai karakter tanpa mengurangi komponen-komponen penting yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu menampilkan nilai-nilai karakter pada pelajaran. Misalnya pada pembelajaran IPS
dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar dalam pembelajaran IPS juga sangat penting karena pengembangan bahan ajar sesuai dengan RPP dan silabus dapat membantu dalam proses pembelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada implementasi kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan mencari solusi permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai karakter dan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Prinsip profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Kebutuhan pembelajaran IPS SD terhadap muatan P5 IKN. Yang pertama yaitu perbanyak referensi, misalnya buku cerita, majalah, koran, novel, jurnal yang berguna dalam membina kepribadian siswa pada pembelajaran IPS. Yang kedua yaitu dilakukan secara fleksibel. Pelaksanaan P5 dilakukan secara fleksibel. Proyek harus sesuai dengan capaian profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari pelajaran sesuai minat, kemampuan, dan kebutuhannya. Nah, itu tadi penjelasan tentang kebutuhan pembelajaran IPS SD pada muatan PPK K13 dan P5 IKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.